Uang jin dimakan setan. Agak sensitif juga ya. Tapi ini yang sering diucapkan sama banyak orang. Guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama IQ tentunya Miss Catherine, istri dari Kakak Baby. Asik. Kali ini aku bakal bahas tentang uang jin dimakan setan. Agak sensitif juga ya. Tapi ini yang sering diucapkan sama banyak orang. Tentunya kalian juga sering mendengar tentang ini, atau bahkan kalian pernah mengucapkan ini juga. Oke. Jujur, sebelum aku dengan Kakak Baby ini, aku kan memang jujur, maksudnya pengetahuan aku banyak bertambah semenjak dengan dia gitu kan. Nah, about ini aku nggak bisa kurang bisa melisankan gitu kan, karena memang kekurangan teori dasarnya seperti apa gitu. Jadi ya kalaupun misalnya menjelaskan jadinya nanti random dan aneh gitu. Nah, di sini jadi maksudnya gini, kenapa aku bilang seperti itu? Ya sebelum Mama Koko Baby itu aku udah merasakan something wrong about itu gitu. Nah, sekarang aku bahas tentang ini ya. Kalimat itu mungkin aku setuju bila si kita ngomongnya lebih concernnya ke materi atau uang ya. Bila si uang ini didapatkan dari hasil yang di ranah kriminal seperti itu ya, aku lebih setuju seperti itu. Tapi realitanya ya, hal ini banyak diucapkan di luar ranah kriminal gitu. Nah, kenapa aku bisa kurang setuju? Karena gini, satu ya, uang ini kalau misalnya udah dijudge sama pemilik dari uang ini bahwa ini tuh uang setan gitu, gini. Kalau misalnya lu dapetin hasil mengambil yang bukan hak Anda gitu, atau ya si pemilik sebelumnya itu nggak ikhlas diambil oleh Anda atau jatuh ke tangan Anda gitu kan. Nah, oke, gitu. Dengan kata lain ya mencuri, terus dan lain-lain gitulah. Intinya ini diambil paksa dan sebenarnya bukan hak kalian gitu. Aku setuju dengan itu. Oke. Karena kenapa aku bisa setuju? Karena ya karma itu mutlak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita berbicara hal itu di ranah misalnya contoh ya, ini aku kasih satu contoh. Ada satu cewek yang dikasih oleh misalnya dia itu misalnya penyanyi ya, terus nyanyinya di klub dan uang itu adalah hasil saweran gitu ya, hasil saweran di klub. Nah, bisa-bisanya
si si talent ini atau si penyanyi ini dia bilang, udah gue dapatnya juga di klub gini bla 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 bla, dengan pembenaran diri dia sendiri gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, orang yang memberikan materi atau uang ini dia ikhlas atau enggak gitu. Dasarnya itu aja deh gitu kan. Nah aku lebih setuju dengan kalimat uang ini bisa tidak bermanfaat atau hilang tanpa jejak itu karena penggunaannya tidak bijak dan ugal-ugalan atau tanpa arah. Oke. Kedua, yang tadi aku bilang, maksudnya benang merahnya dengan yang pertama aku bilang, contoh gini analoginya. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu sama seseorang, and then si orang itu bilang atau berperilaku seolah-olah kayak ya nggak bersyukur gitu. Apa sih cuman segini, atau gini terus. Pokoknya dia tuh kayak meremehkan lah, atau ngejudge negatif seperti si orang yang tadi aku sebutkan, bilang ini uang setan gini segala macam gitu. Misalnya contoh, aku ngasih ke seseorang terus orang itu ngejudge-nya seperti itu atau berperilakunya seperti itu, kan aku juga jadinya nggak ikhlas. Sedangkan yang tadi aku bilang, kalau misalnya si seseorang ini memberikannya tidak ikhlas, itu bisa aku agak setuju dengan kalimat itu gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya si orang yang nyawer tadi, yang analogi aku tadi ya, dia ngasihnya ikhlas gitu kan, terus dia mendapatkannya juga hasil usaha dengan dia nyanyi gitu kan, tapi dia ngejudge-nya seperti itu, kita berbicaranya langsung ke Tuhan. Dan si orang yang penyawer ini sebagai perantara Tuhan. Oke. Nah, analoginya seperti aku pada saat ngasih ke orang tersebut yang tadi aku ceritakan gitu. Cuman ini ceritanya dari Tuhan sebagai pemberi gitu. Ya kan? Nah, itu dari sisi spiritual. Dan dari sisi logisnya gitu ya, yang tadi aku bilang, tidak bijak dan tidak terarah gitu. Tidak bijak, tidak terarah, dan ugal-ugalan gitu pemakaiannya. Atau si orang ini masih berjiwa miskin gitu. Aku pernah diceritain sama suami aku tentang tukang sapu yang dapat berapa miliar gitu. Udah dia dapat sekian miliar ini, ujung-ujungnya jadi tukang sapu juga gitu. Dengan pembelaan kalimat uang setan dimakan jin. Pernah gak sih gitu introspeksi pada diri sendiri saat aku berbicara sama orang yang mengucapkan kalimat itu ya, tentang hal itu gitu. Apakah saya sudah berjiwa kaya? Apakah saya sudah menggunakan uang ini dengan bijak? Apakah saya sudah menggunakan uang ini dengan terarah? Apakah saya sudah menggunakan ini dengan teratur atau tidak ugal-ugalan? Ya kan? Makanya penggunaan kalimat itu lebih tepat gitu ya. Kalau misalnya ada di ranah kriminal gitu. Jadi aku pengen mengkonfirmasi tentang itu aja sih gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang uang jin dimakan setan gitu ya, selama kalian berusaha dengan keringat sendiri dan kalian
mendapatkan uang itu dari seseorang atau perantara Tuhan dengan ikhlas gitu ya, si seseorang itu memberikan dengan ikhlas, I think tinggal bagaimana kalian menggunakannya, secara bijak atau tidak, secara terarah atau tidak, ugal-ugalan atau enggak gitu, teratur atau enggak gitu kan. Nah seperti itu. Jadi jangan bikin pembelaan kalimat pembelaan diri gitu ya dari kalian yang tidak melakukan hal yang tadi aku sebutkan dengan mengeluarkan kalimat tersebut gitu. Jadi istilah katanya seperti kita jatuh nyalahin batunya, kita jatuh nyalahin lantainya, ya kan? Tidak bijak sekali gitu. Bukan berarti aku berbicara seperti ini juga aku udah bener, enggak. Aku juga masih belajar dan aku juga ya karena aku konten kreator, pembelajaran aku ini aku share pada kalian seperti itu ya. Aku harap kalian menyaksikan video ini memaknai dengan bijak dan semoga bisa dipetik juga sisi positifnya seperti itu ya. Thank you so much kalian udah ngeklik video aku ini. Jangan lupa support channel aku ini dengan cara subscribe, like, comment, klik juga tombol loncengnya. I love you so much dari aku Miss Catherine. Bye bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang. Haruskah kerinduan